Angin sore meniup pelan di pelataran Masjid Ampel. Langit menggantung mendung lembut, seolah merunduk hormat pada sosok tua bersorban putih yang duduk bersila di serambi. Di hadapannya, seorang pemuda dengan sorot mata tajam namun penuh kesantunan tengah menunduk, menanti untaian kalimat terakhir dari sang ayah, sang guru, yang tubuhnya mulai melemah digerogoti usia dan luka peperangan. Sunan Ngudung, dengan suara berat namun jelas, menatap mata putranya yang bernama Jafar Shadiq. Di balik tatapan itu tersimpan ratusan pengalaman dalam menegakkan kalimat tauhid di tanah Jawa yang masih penuh asap kemenyan dan mantra. Ia tak sedang berbicara kepada anak semata, melainkan kepada penerus tugas besar yang diwariskan langit. "Anakku," ucapnya lirih namun tajam seperti pisau yang baru diasah, "kelak engkau bukan hanya pembawa risalah, tapi pelindungnya. Bila garis itu terancam kabur, bila kebenaran dibelokkan atas nama kebebasan, kaulah yang harus mengembalikannya. Meski pedang itu harus mengarah kepada saudaramu sendiri." Jafar Shadiq mendongak, matanya membulat. Kata-kata itu bukan sekadar wasiat, tapi beban yang tak semua jiwa mampu menanggungnya. Ia belum genap 30 tahun, tapi pundaknya sudah diletakkan tugas yang tak pernah ia minta, menjadi pedang, bukan hanya pena. Di luar serambi, langit mulai menggelap. Beberapa burung gereja hinggap di pucuk menara. Jafar mengeratkan jubahnya. "Ayah," katanya perlahan, "bagaimana jika pedang itu tak sanggup membedakan antara gelap dan terang? Jika yang tampak sesat, ternyata justru cahaya yang belum kita kenal." Sunan Ngudung tersenyum getir. "Itulah sebabnya engkau tak hanya harus menjadi seorang alim, tapi juga seorang prajurit. Keberanianmu bukan hanya pada kekuatan tangan, tapi pada kejernihan hati." Ia terbatuk pelan, darah segar merembes dari sudut bibirnya, namun suaranya tetap berwibawa. "Ilmu tanpa keberanian hanyalah bayangan, dan keberanian tanpa ilmu adalah neraka." Malam mulai merayap masuk. Di balik tirai waktu, terdengar azan maghrib menggema dari kejauhan. Jafar memeluk tubuh ayahnya yang mulai dingin, sementara udara membawa harum melati entah dari mana. Seakan bunga-bunga langit turut mengantar sunyi seorang wali menuju peraduan terakhirnya. Setelah jenazah Sunan Ngudung dimakamkan dengan iringan doa para alim dan rakyat, Jafar Shadiq tidak kembali ke pesantren. Ia memutuskan mengasingkan diri ke lereng Muria, mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat kebenaran dan keadilan. Ia belajar dari kitab, dari alam, dari diamnya malam. Di gunung itulah ia bertemu dengan para guru tak bernama, para pertapa, saudagar, petani, bahkan pencuri yang bertobat. Dari mereka, ia mengenal berbagai wajah manusia dan batas-batas penghakiman. Perlahan, ia menempa dirinya bukan hanya sebagai penyampai firman, tapi juga penyeimbang di tengah gejolak zaman. Tahun berganti, kabar tentang keteguhan dan kecerdasannya menyebar ke seluruh pelosok. Para wali mengundangnya dalam musyawarah besar di Demak, dan di sana, gelar baru disematkan padanya, Panglima para Wali. Ia tak bersorak, ia hanya mengingat satu hal, wasiat terakhir ayahnya. Maka, ketika badai keyakinan datang dari dalam barisan sendiri, ia tahu, saatnya pedang itu bicara. Ketika musim panen belum usai, kabar aneh menyelinap dari desa ke desa. Di tengah riuh sawah dan kidung petani, tersebar desas-desus tentang seorang tokoh suci yang mampu berbicara langsung dengan Tuhan. Namanya disebut dengan bisik-bisik penuh takjub, Syekh Titi Benar. Ajarannya berbeda. Ia tak memerintahkan sembahyang, melainkan menyatu dengan Sang Maha Suci. Ia tak menganjurkan syariat, melainkan membiarkan jiwa lebur bersama semesta. Sunan Kudus yang mendengar bisik-bisik itu tak serta-merta mengutuk atau memuji. Ia memilih diam, mengamati dari kejauhan. Namun semakin hari, bisikan berubah menjadi nyanyian. Semakin banyak orang yang meninggalkan masjid, memilih berkumpul di serambi rumah Syekh Titi Benar, mendengar petuah yang menggetarkan hati namun membingungkan akal. Dalam rapat terbatas para wali di Demak, wajah-wajah khawatir menggelayut di setiap sudut ruangan. Sunan Bonang menunduk lama, Sunan Derajat mengepalkan jemari.
Hanya Sunan Kalijaga yang masih menatap langit-langit, seakan mencari jawaban dari retakan kayu tua yang menggantung di atas kepala. Ajarannya indah, ujar Kalijaga pelan, tapi tak semua mata bisa membedakan sinar dan api. Sunan Kudus mengangguk. Ia telah mendengar cukup. Maka malam itu, dengan jubah hitam dan keris terselip di pinggang, ia menyamar sebagai seorang musafir, berjalan menembus pekat hutan dan kabut malam menuju padepokan tempat sang Syekh tinggal. Ia datang bukan sebagai panglima, tapi sebagai pencari. Padepokan itu sunyi, tapi tak kosong. Cahaya obor berkelip di kejauhan. Di dalam sebuah bangunan beratap ilalang, terdengar suara lembut membacakan syair. Ketika Sunan Kudus mendekat, ia menyaksikan sosok berjanggut putih duduk bersila, dikelilingi murid-murid dengan wajah damai. Mata sang guru bersinar seperti danau yang dalam, tenang namun menyimpan gelombang yang tak bisa ditebak. "Kau datang, wahai penanya," ucap Syekh Titi benar tanpa menoleh. Seolah ia tahu siapa yang berdiri di belakang tiang kayu. Sunan Kudus tertegun. Ia belum bicara, belum menampakkan diri, namun hatinya seolah telah dibaca abis oleh lelaki itu. Sepanjang malam, mereka berbincang tanpa suara tinggi. Tentang ruh, tentang hakikat, tentang batas antara fana dan kekal. Sunan Kudus tak menyangkal bahwa ada kemilau kebenaran dalam tiap ucapan Syekh Titi benar. Tapi justru di sanalah letak bahayanya, kilau itu terlalu terang, dan bisa membutakan mereka yang belum siap. Saat fajar menjelang, Sunan Kudus pamit. Di pelataran padepokan, ia memandangi para murid yang sedang bermeditasi, wajah mereka tenteram. Namun di benaknya, Sunan Kudus melihat masa depan yang retak. Bila ajaran ini terus menyebar tanpa pemahaman yang dalam, maka umat akan tersesat oleh cahaya semu yang mereka kira kebebasan. Ia kembali ke Demak dengan langkah berat. Dalam sidang para wali, ia tak segera menjatuhkan hukuman. Ia menyampaikan semua yang ia dengar, ia rasakan, ia alami. Ia tidak sesat, katanya jujur. Tapi ia membawa arah yang bisa menyesatkan banyak jiwa. Para wali saling pandang. Perdebatan dimulai. Beberapa masih berharap Syekh Titi benar bisa diluruskan, lainnya mulai pasrah bahwa ini bukan lagi soal manusia, tapi soal menjaga umat. Di ujung perdebatan panjang, keputusan bulat diambil. Syekh Titi benar harus dihentikan. Namun satu hal yang disepakati semua, hanya satu orang yang mampu melakukannya tanpa dibakar amarah, tanpa diselimuti dendam. Semua menoleh pada satu nama. Sunan Kudus menunduk, ia tahu, ini saatnya pedang wasiat itu ditarik dari sarungnya. Titik. Awan menggantung rendah ketika Sunan Kudus melangkah kembali ke lereng itu, kali ini tak lagi sebagai tamu, melainkan sebagai pelaksana keputusan yang berat. Di balik jubah sucinya tersimpan keraguan yang tak pernah ia undang. Namun keputusan telah bulat, ia diutus bukan untuk membunuh manusia, tapi untuk menyelamatkan umat dari terjerat pemahaman yang menyesatkan. Di pelataran, Syekh Titi benar berdiri menanti, seolah telah mengetahui segalanya. Tidak ada rasa takut, tidak juga kemarahan di wajahnya. Hanya tatapan dalam yang menyelimuti Sunan Kudus seperti kabut dini hari. Di sekelilingnya, para murid menunduk, menunggu aba-aba yang tak pernah datang. "Kau membawa keputusan?" tanya sang Syekh tanpa nada menghakimi. Suaranya hening, tapi mampu menembus lapisan hati yang terdalam. Sunan Kudus mengangguk pelan. Ia menggenggam keris di balik kain, namun tak menghunusnya. Masih ada harapan, sekecil embun yang menempel di ujung dedaunan. "Aku datang bukan karena benci," ucap Sunan Kudus lirih, "tapi karena cinta kepada umat yang mudah terpukau cahaya, padahal belum mengenal api." Kalimat itu menggantung di udara, seperti doa yang belum selesai diucapkan. Angin berhenti berhembus, seolah bumi sendiri menahan napas. Syekh Titi jenar memejamkan mata. Lama, lalu ia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada para murid agar mundur. "Jika itu yang harus terjadi," bisiknya, "maka biarlah tubuh ini menjadi batu pijakan untuk umat yang mencari arah. Tapi ketahuilah, kebenaran yang sejati tak akan mati meski darah menodai tanah."
Sebuah keheningan yang menyesakkan mengisi ruang di antara mereka. Sunan Kudus melangkah perlahan, matanya tak pernah lepas dari wajah yang memancarkan ketenangan suci itu. Ia ingin menolak takdir, namun tak bisa mengkhianati sumpahnya kepada para wali dan pada wasiat sang ayah yang terpatri dalam jiwanya. Ketika keris akhirnya menggores dada sang Syekh, tak ada jerit, tak ada dendam. Hanya senyum kecil yang mengembang di bibirnya, seolah ia memang telah lama menantikan saat itu. Darahnya menetes ke bumi seperti tinta merah yang menulis sejarah pilu dalam lembar dakwah para wali. Para murid menangis, sebagian berteriak, yang lain tersungkur memeluk tubuh gurunya. Namun Sunan Kudus tak lari, tak pula membela diri. Ia duduk bersila, meletakkan keris di tanah, lalu menunduk dalam doa. Ia tahu, luka ini tak hanya di tubuh sang Syekh, tapi juga di jiwanya sendiri. Malam tiba tanpa suara. Di langit, bintang-bintang bersinar redup, seolah turut berkabung. Padepokan itu kini sunyi, bukan karena kematian, tapi karena kebenaran yang terbelah dua. Sebagian menerima, lainnya menolak. Tapi Sunan Kudus tak mencari pengakuan. Ia hanya menanam luka itu dalam diam. Di antara murid-murid yang diam membatu, seorang pemuda bangkit perlahan. Ia menatap Sunan Kudus tanpa marah, namun dengan mata yang penuh tanya. Jika darah ini adalah jalan lurus, bisiknya, maka ajarkan kami cara berjalan tanpa terjatuh ke jurang. Sunan Kudus menatapnya, dan di sanalah, sebuah harapan baru mulai tumbuh dari tanah yang basah oleh darah dan doa. Setelah kepergian Syekh Titi benar, langit di Demak terasa lebih kelam dari biasanya. Awan kelabu menggantung sepanjang siang, seolah turut menyimpan duka dari peristiwa yang tak bisa dihapus oleh waktu. Sunan Kudus belum kembali ke istana. Ia memilih menyepi di pinggiran aliran Bengawan, merenungi luka batin yang tak kunjung sembuh. Ia telah menjalankan tugas, namun hatinya belum sepenuhnya damai. Belum juga luka itu mengering, kabar baru menghantam seperti petir di musim kemarau. Kebo Kenanga, seorang tokoh pengaruh di wilayah barat Demak, mulai menyebarkan ajaran baru yang tak kalah membingungkan. Ia bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga tokoh karismatik yang dihormati sebagai sesepuh masyarakat. Ucapannya bagai titah, dan banyak yang mulai meninggalkan jalan lurus demi mengikuti kebijaksanaannya yang kabur. Kebo Kenanga mengajarkan bahwa surga bukan tujuan, dan neraka bukan ancaman. Ia bicara tentang lebur diri menjadi zat, menolak ritual zahir, menertawakan hukum-hukum syariat. Ia berkata bahwa ruh sejati tak terikat kiblat, tak butuh puasa, tak wajib sembahyang. Umat yang lelah dengan aturan berbondong-bondong mengikutinya, dengan wajah damai, namun hati tanpa pegangan. Sidang para wali kembali digelar. Kali ini lebih panas dari sebelumnya. Beberapa wali mulai goyah, mempertanyakan apakah jalur kekerasan adalah satu-satunya jalan. Namun Sunan Kudus tak bicara sepatah pun. Ia duduk tenang, wajahnya berselimut bayang-bayang dari luka lama. Ketika akhirnya ia angkat suara, suaranya lirih, namun menusuk jantung. Bila kegelapan tak disingkap, ia akan mengakar, bukan hanya dalam pikiran, tapi di dalam darah keturunan kita. Maka untuk kedua kalinya, ia ditugaskan. Tidak dengan senjata, kali ini ia membawa kitab dan tongkat. Ia tak hendak langsung menumpahkan darah, ia ingin mencoba jalan yang lebih tinggi, menggugah kesadaran dari dalam, bukan menghancurkan dari luar. Maka berangkatlah ia, seorang diri, menempuh hutan dan ladang menuju kediaman Kebo Kenanga. Di rumah panggung yang luas dan tenang, Sunan Kudus tiba menjelang senja. Burung-burung telah kembali ke sarang, dan aroma kayu bakar menyelimuti udara. Kebo Kenanga menyambutnya seperti sahabat lama, dengan pelukan hangat dan senyum penuh makna. "Aku sudah tahu kau akan datang," katanya, seolah waktu tak lagi rahasia baginya. Mereka berbicara semalaman, saling membuka isi dada dan pikiran. Kebo Kenanga tak pernah meninggikan suara, namun Sunan Kudus bisa merasakan betapa tajamnya pendirian lelaki itu. Ia tidak sesat karena kebodohan,
melainkan karena keyakinan yang terlalu mutlak pada pikirannya sendiri. Dan itu lebih sulit disembuhkan daripada kesalahan. 3 malam Sunan Kudus tinggal di sana. Ia mencoba segala cara, logika, kisah, bahkan isyarat langit. Namun Kebo Kenanga tak bergeming. Ia menatap Sunan Kudus dengan mata yang tak menyala oleh marah, tapi juga tak tersentuh oleh harap. "Aku tak ingin membakar kitab suci," katanya, "tapi aku memilih jalan yang kutemukan sendiri." Maka pada malam keempat, langit pecah oleh petir. Tanda yang diyakini para wali sebagai isyarat bahwa waktu telah tiba. Sunan Kudus berdiri di pelataran, tongkatnya berubah menjadi senjata, bukan karena kehendaknya, tapi karena takdir telah mengetuk. Kebo Kenanga berdiri pula, tanpa senjata, tanpa takut. Ia tahu akhir kisahnya, tapi tetap memilih berdiri, bukan lari. Ketika tubuh Kebo Kenanga tumbang di atas tanah basah, hujan turun deras seolah ingin menyembunyikan air mata bumi. Sunan Kudus tak bersorak, tak bersujud, hanya duduk diam, membiarkan air langit membasuh wajah dan pakaiannya. Ia tahu, kemenangan ini tak membawanya naik, justru semakin menenggelamkannya dalam samudera perenungan yang lebih dalam dari sebelumnya. Dan di kejauhan, para murid Kebo Kenanga menatapnya dengan mata yang menyimpan tanya dan dendam yang tak terucap. Kematian Kebo Kenanga tidak berakhir di liang lahat. Justru dari situlah gelombang amarah mulai bergelora. Murid-murid yang selama ini diam, kini menyimpan bara dalam dada. Bukan hanya kehilangan guru, mereka merasa dirampas cahaya yang membimbing langkah, dan dalam pandangan mereka, Sunan Kuduslah tangan yang menghapusnya. Di malam-malam yang basah oleh rintik kenangan, suara ratapan sering terdengar dari hutan tempat Kebo Kenanga dimakamkan. Konon, sebagian muridnya tak mau mengubur jenazah dengan tanah biasa. Mereka mengoleskan rempah, mengikatkan rajah, lalu menyembunyikan makam di antara akar beringin tua, agar tak bisa dicemari oleh dunia luar. Sementara itu, Sunan Kudus kembali ke Demak dengan wajah yang makin tirus, seolah beban dunia digantungkan di kedua pundaknya. Ia tak menyambut sanjungan, tak pula menjawab tudingan. Di ruang sunyi Masjid Agung, ia lebih sering menangis dari berdoa. Ia tahu, dakwah bukan sekadar menyampaikan, tapi juga menanggung luka yang ditinggalkan. Suatu malam, kabar angin datang melalui seorang santri pengembara. Ia membawa gulungan kain yang dilumuri darah dan abu. "Ini dari padepokan tua yang terbakar," ucapnya dengan suara parau. Mereka menyebut diri, warisan leluhur, sebuah kelompok baru, murid-murid Kebo Kenanga yang bersumpah membalas dengan cara mereka sendiri. Para wali berkumpul kembali, kali ini dengan wajah lebih gelap dari sebelumnya. Beberapa menyarankan tindakan cepat, sementara yang lain menganjurkan pendekatan hati. Namun Sunan Kudus hanya diam. Matanya menatap keluar jendela, jauh melewati sawah, menuju pegunungan tempat Kebo Kenanga dahulu menenun ajaran. "Jika kita menumpahkan darah lagi," katanya pelan, "maka darah itu akan membasahi lidah anak-anak kita kelak. Namun siapa yang bisa menahan gelombang ketika ia telah menjadi ombak? Api telah menyala, dan dendam para murid yang ditinggal guru tidak mengenal air untuk padam." Beberapa masjid kecil di desa mulai dilempari batu. Pondok-pondok santri diganggu tengah malam. Gending-gending malam diselingi teriakan samar yang membawa nama Kebo Kenanga. Ini bukan lagi soal akidah, ini tentang kehilangan yang dikubur dalam bara dendam. Dan sasaran utama mereka tak lain adalah Sunan Kudus sendiri. Malam itu, angin membawa bau anyir ke halaman rumah Sunan. Seekor ayam hitam tergantung di pintu dengan mata tercongkel. Di lehernya tergantung kain bertuliskan, "Dosa harus ditebus, meski darahmu suci." Para santri panik, namun Sunan Kudus tetap tenang. "Mereka sedang mencari jalan pulang," ucapnya lirih. "Dan aku adalah rintangan dalam perjalanan mereka." Bukan rasa takut yang menyelimuti perkampungan, melainkan ketegangan yang menggantung. Setiap langkah di malam hari menjadi curiga, setiap cahaya pelita terasa tak cukup terang. Di tengah ketakutan itu, Sunan Kudus memutuskan sesuatu yang mengejutkan. Ia akan menemui para murid Kebo Kenanga, seorang diri.
Jika luka hanya bisa sembuh dengan luka lain, maka biarlah tubuhku menjadi tempat tumpahnya amarah mereka, katanya kepada Sunan Kalijaga yang mencoba mencegah. Namun tak ada yang bisa membendung keputusannya. Di pagi buta, ia berjalan perlahan, hanya membawa tongkat, tanpa penjaga, tanpa pengawal. Menuju tempat di mana dendam telah membatu menjadi niat, dan cinta diuji dalam bentuk paling getir. Kabut pagi turun tebal seperti tirai yang menggantung di antara dunia nyata dan bayang-bayang. Di jalan setapak menuju perbukitan bekas padepokan, langkah Sunan Kudus nyaris tak bersuara. Embun membasahi ujung jubahnya, namun hatinya tetap teguh. Tak ada rasa gentar, hanya gelombang doa yang berdesir dalam diam. Di kejauhan, di antara pepohonan pinus, siluet para lelaki berjubah hitam mulai tampak. Mereka berdiri berjajar, membentuk lingkaran seperti pagar tak kasat mata. Wajah mereka terlindungi tudung lebar, namun mata mereka memancarkan nyala yang tak bisa disembunyikan. Sunan Kudus tak mempercepat langkah, justru menunduk dalam hormat saat mendekat. "Aku datang bukan membawa pedang," ucapnya tanpa ragu, "tapi membawa hati yang telah dihancurkan oleh keputusan yang tak pernah kuinginkan." Suaranya tenang, namun setiap kata seperti menembus lapisan dendam yang membatu di dada para murid. Hening membungkus sekeliling, hanya suara daun berguguran yang menyahut. Seorang pemuda keluar dari barisan, wajahnya masih muda namun sorot matanya menyimpan luka dalam. Namanya Jagapati, murid paling setia sekaligus pewaris semangat Kebo Kenanga. Ia maju, menghunus keris pendek dari balik sabuk kain. "Guru kami tak dibunuh oleh musuh," katanya tajam, "melainkan oleh tangan saudara sendiri. Apakah keadilan hanya milik mereka yang berkuasa?" Sunan Kudus menatap pemuda itu, tidak dengan penolakan, melainkan dengan air mata yang tak bisa ditahan. "Kebo Kenanga bukan hanya gurumu. Ia pun sahabatku, cermin dalam jalan panjangku mencari kebenaran. Tapi bila manusia menukar kebenaran dengan kekuasaan batin yang menyesatkan umat, adakah aku bisa berdiam?" Jawaban itu seperti sembilu, menorehkan celah dalam keyakinan Jagapati. Ia mundur selangkah, namun belum menurunkan senjata. Dari sisi lain lingkaran, beberapa murid melangkah maju, mengangkat tangan dengan isyarat ancaman. Ketegangan mencapai ubun-ubun, namun Sunan Kudus tetap berdiri, tanpa pelindung, tanpa rasa ingin melawan. "Kalau darahku bisa menebus luka yang kalian rasakan," ucapnya lirih, "maka biarlah darah ini mengalir. Tapi jika kalian membunuhku tanpa menggugurkan dendam di dada, maka guru kalian akan menangis dari alam yang tak bisa kau sentuh." Suasana mencekam berubah menjadi senyap yang mengguncang. Seorang lelaki tua dari barisan belakang melangkah maju. Jubahnya kusam, rambutnya terurai seperti akar pohon. Ia dikenal sebagai Ki Pangripta, murid pertama Kebo Kenanga, yang sejak kematian gurunya menghilang. "Dendam itu racun," katanya dengan suara parau, "dan kau, Sunan Kudus, telah membiarkan 2 kali racun itu menyebar. Tapi, kau juga telah menawarkannya penawar." Tangan Jagapati mulai bergetar, kerisnya jatuh ke tanah, tertelan oleh rumput basah. Ia menunduk, menangis bukan karena takut, melainkan karena selama ini telah menjadi tawanan amarah sendiri. Satu demi satu, para murid menjatuhkan senjata. Tak ada peperangan, hanya kesunyian panjang, seperti akhir dari badai yang menelan negeri. Sunan Kudus duduk di atas tanah lembab, mengangkat kedua tangan, bukan untuk berdoa, melainkan untuk merangkul mereka semua. Hari itu, di balik kabut, tidak ada yang kalah, tidak pula yang menang. Hanya satu kenyataan tersisa, luka yang dirawat dengan kelembutan lebih kuat dari senjata tajam manapun. Sejak pertemuan di balik kabut itu, suasana kerajaan Demak berubah sunyi. Tak lagi terdengar bisik tentang pemberontakan atau amarah yang bersembunyi. Namun ketenangan ini bukan kemenangan. Justru, bagi Sunan Kudus, ini pertanda bahwa luka yang membusuk telah ditanam terlalu dalam dan perlu waktu panjang untuk sembuh sepenuhnya. Ia kembali ke Masjid Agung bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai pelayan yang kelelahan. Tubuhnya makin ringkih,
matanya kerap menerawang kosong, seolah jiwanya telah ditinggalkan di lereng tempat para murid kebo kenanga bersimpuh. Ia tahu, ada harga mahal yang harus dibayar atas sebuah pengampunan. Di antara kitab-kitab tua dan lantunan ayat yang tak pernah berhenti, Sunan Kudus mulai menulis. Bukan fatwa, bukan pula perintah, melainkan renungan. Ia menyadari bahwa warisan sejati bukanlah gelar panglima wali, bukan pula ketegasan yang menciptakan rasa takut, tetapi hikmah yang mengalir dari hati ke hati. Para santri mulai memperhatikan perubahan dalam dirinya. Jika dulu ia berbicara dengan nada tegas, kini ia banyak berdiam, hanya menjawab bila ditanya. Ia tak lagi memaksakan tafsir, melainkan mempersilakan waktu membimbing siapapun yang datang mencari. Diam-diam, ia mengajari bahwa kedewasaan ruhani adalah ketulusan dalam menerima luka. Suatu malam, ketika angin laut mengembus dari arah utara, seorang bocah yatim duduk di tangga masjid, menggigil karena demam. Sunan Kudus menyelimutinya dengan sorban miliknya. Tanpa kata, ia menggendong anak itu ke dalam, menyuapinya bubur hangat, lalu membacakan doa perlahan, seolah meninabobokan takdir yang mulai berubah arah. Engkau tahu, katanya kepada Sunan Kalijaga malam itu, aku pernah mengira tugas kita adalah menaklukkan. Tapi sesungguhnya, kita hanya diminta untuk memahami. Bahkan duri di semak belukar pun tak menusuk bila kita belajar berjalan perlahan. Sunan Kalijaga menatap sahabatnya itu dengan haru. Ia tahu, lelaki di hadapannya bukan hanya seorang ulama besar, melainkan jiwa yang telah remuk dan dibentuk ulang oleh kasih sayang. Kau telah meninggalkan warisan yang tak tertulis, bisiknya. Dan itulah yang akan abadi dalam dada umat. Kabar tentang perubahan sikap Sunan Kudus menyebar hingga pelosok. Murid-murid yang dulu takut kini datang kembali, bukan untuk bertanya tentang hukum, melainkan untuk mendengar kisah. Cerita tentang manusia yang bersalah, lalu bertobat. Tentang air mata yang jatuh di sajadah tanpa perlu saksi. Tentang panglima yang tak pernah mengangkat senjata lagi. Di sebuah sore yang temaram, Sunan Kudus duduk di teras masjid, memandangi langit yang beranjak jingga. Seorang pemuda menghampiri dengan kitab lusuh dan mata penuh tanya. Ia bertanya, "Tuan, apakah kebenaran itu mutlak?" Sunan Kudus tersenyum, lalu menjawab, "Kebenaran adalah cahaya. Tapi mata kita berbeda, dan sinarnya bisa menyilaukan bila tak kita terima dengan hati." Saat azan maghrib berkumandang, Sunan Kudus berdiri dengan pelan, memegang tongkatnya. Dalam sujudnya malam itu, ia merasa damai. Bukan karena dunia telah ia ubah, melainkan karena dirinya telah berubah. Dan disitulah letak warisan sejati, dalam senyap yang menuntun jiwa kepada cahaya. Titik. Fajar di Kudus tidak lagi sekadar pertanda datangnya hari baru. Pada pagi itu, udara terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat. Kabut tipis menyelimuti menara masjid, seolah langit turut menunduk menyambut sesuatu yang tak terlihat, namun terasa mengguncang kalbu. Di dalam ruang kecil tempat Sunan Kudus biasa menyendiri, tubuh renta itu terbaring lemah. Napasnya tersengal namun tetap teratur. Di sampingnya, Sunan Kalijaga duduk menggenggam tangan sahabat lamanya, sementara para santri berdiri tak jauh, menahan isak yang tak berani diluapkan. "Aku bukan wali yang sempurna," gumam Sunan Kudus, suaranya nyaris tak terdengar, hanya seorang hamba yang mencoba berjalan dalam gelap dengan lentera kecil. Kalimat itu menggema dalam dada semua yang hadir, seolah waktu berhenti, memberi ruang pada makna yang lebih dalam dari sekadar ucapan. Sunan Kalijaga menunduk, air matanya jatuh di punggung tangan sahabatnya. "Lentera kecilmu telah menyalakan ribuan cahaya lain. Meski ragamu pergi, suluhmu tak akan padam." Ia menggenggam lebih erat, seakan enggan melepaskan bayangan kenangan, perjuangan, dan luka yang mereka bagi bersama. Di luar ruangan, langit mulai menguning. Awan bergerak lambat seperti tirai yang hendak dibuka untuk pementasan terakhir. Beberapa warga mulai berdatangan, entah bagaimana mereka tahu. Barangkali alam yang memberi tanda. Atau mungkin, cinta yang diam-diam mengabarkan lewat detak hati mereka.
Tiba-tiba Sunan Kudus membuka mata, memandang langit-langit dengan tatapan yang tenang, seolah melihat sesuatu yang tak mampu dijelaskan. "Aku melihat cahaya," bisiknya, "datang dari ufuk timur, seputih kabut, seterang keikhlasan." Senyum tipis terlukis di wajahnya. Senyum damai seorang pejuang yang tak lagi membawa beban. Suara azan subuh menggema, dan di saat gema takbir menggulung lembut dari menara, tubuh Sunan Kudus terdiam. Napas terakhirnya keluar bersama bisikan zikir. Tak ada jeritan, tak ada ratap. Hanya air mata yang mengalir diam-diam dari mata yang menyaksikan kepergian sosok agung itu. Jenazahnya disalatkan oleh ribuan orang. Para wali, ulama, dan rakyat kecil berdiri sejajar, menghapus sekat antara derajat dan jabatan. Mereka mengantarkan bukan hanya tubuh, melainkan warisan jiwa yang selama ini menjadi penopang batin umat. Dalam senyap, doa-doa naik seperti embun yang kembali ke langit. Di tanah pemakaman yang dipenuhi harum bunga dan ayat-ayat, Sunan Kalijaga menancapkan tongkat di sisi pusara. "Disinilah engkau istirahat," bisiknya, "namun dari sinilah pula jejakmu akan terus melangkah dalam hati mereka yang mencari cahaya." Suaranya parau, namun penuh janji. Hari itu, matahari terbit perlahan dari timur, menyinari tanah Kudus dengan cahaya hangat. Bukan hanya cahaya pagi, tetapi pancaran warisan tak kasat mata dari seorang panglima wali, yang telah menutup matanya dengan damai, meninggalkan jejak yang tak akan hilang meski zaman berganti. Bertahun-tahun setelah kepergian Sunan Kudus, suara azan dari menara peninggalannya masih berkumandang. Kota Kudus tak kehilangan ruhnya. Justru semakin harum namanya. Seolah napasnya masih berhembus dalam tiap lantunan ayat, dalam setiap langkah kaki santri yang melintasi serambi masjid itu. Di sebuah sore yang diliputi mendung, seorang anak kecil duduk termenung di bawah menara, memeluk kitab lusuh pemberian kakeknya. Ia tak tahu siapa itu Sunan Kudus, tetapi setiap kali sang ibu menuturkan kisah sang wali, matanya tak bisa lepas dari menara yang menjulang, seolah hendak menyentuh langit. Di pesantren-pesantren yang dulu dirintis para muridnya, ajarannya tetap dihidupkan. Tak hanya tentang syariat, tapi juga kasih, tentang memaafkan musuh, bahkan ketika pedang telah menyapa tengkuk. Para kiai muda mengulang kisah itu, bukan sekadar legenda, tapi sebagai contoh hidup yang nyata. Sunan Kalijaga yang tersisa paling akhir dari para sahabatnya, sering datang diam-diam ke makam sahabatnya. Duduk bersila, membisikkan puisi dalam diam. "Kau telah tiada, namun dirimu tak pernah pergi," gumamnya suatu malam, ketika hujan mengguyur lembut dan dedaunan meneteskan air mata langit. Seiring waktu berlalu, muncul banyak tokoh baru, ulama yang bersinar terang. Namun tak satu pun mampu menggantikan tempat Sunan Kudus dalam hati masyarakat. Karena yang ditinggalkannya bukan hanya bangunan, bukan sekadar jejak fisik, melainkan cahaya dalam jiwa yang terus membimbing tanpa terlihat. Bahkan di tengah zaman yang mulai menanggalkan nilai, nama Sunan Kudus tetap disebut dengan haru. Para pedagang yang jujur, guru yang sabar, hingga pemimpin yang bijak, semuanya mengaku belajar dari kisah sang panglima yang memilih damai di atas pedang. Warisannya bukan kekuasaan, tapi kesadaran. Suatu hari, seorang pemuda datang ke makam itu. Ia tengah bimbang, dililit amarah dan dendam karena keluarganya dikhianati oleh saudara sendiri. Namun saat berdiri di hadapan pusara Sunan Kudus, ia menangis. Tak oleh angin, tapi oleh bisikan nurani yang entah kenapa terasa begitu dekat. "Maafkan, meski engkau bisa membalas," bisik pemuda itu lirih. Lalu ia pulang, tak lagi membawa dendam, melainkan harapan. Ia mulai membangun pesantren kecil di desanya, mengajarkan apa yang ia pelajari dari makam yang diam, bahwa ketenangan bukan berasal dari kemenangan, melainkan dari keikhlasan. Malam-malam di Kudus tetap teduh. Suara burung malam, desau angin, dan nyanyian serangga seperti bersenandung untuk seseorang yang telah pergi jauh, namun tetap ada. Warga percaya, selama masjid itu berdiri, selama ajarannya dijaga, Sunan Kudus tak akan benar-benar tiada.
Dan begitulah sejarah mengalir. Tak selalu ditulis dengan tinta, tak selalu diukir di batu, tapi tercatat dalam hati manusia, dalam keputusan yang dipilih dengan jiwa, dalam air mata yang jatuh karena cinta. Sunan Kudus mungkin telah menyatu dengan tanah, tapi cahayanya tetap menyinari ufuk timur selamanya. Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya.
Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.